Allahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha dekat, maha menatap, maha menyaksikan segala-galanya, maha tahu apapun yang ada dalam pikiran, maha tahu yang ada di dalam hati. Allah maha tahu segala masalah yang sedang kita jalani, dan Allah maha tahu segala solusinya, dan hanya Allah lah yang bisa menolong kita, tidak ada lagi. Apabila Allah berkehendak sesuatu pasti terjadi, tidak bisa dicegah, tidak bisa dihalangi, tidak akan tertukar, tidak akan meleset. Bila Allah tidak menghendaki sesuatu, tidak akan pernah terjadi. Walaupun bergabung jin dan manusia seluruhnya bersatu untuk melakukannya. Dialah Allah yang maha menatap, penguasa segala kejadian. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan hadirin. Nomor 212 dari ulang 214 terus 215 ya. 200, kemarin 211. Oh, kemarin 211. Oh iya. Sekarang oke. Cik, bismillah. Kajian Al-Hikam nomor 212. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam ya'rifin ni'ama biwujdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Siapa yang tidak mengenal harga nikmat ketika adanya nikmat itu, maka ia akan mengetahui harga kebesaran nikmat setelah tidak adanya nikmat tersebut. Allah pemilik semua karunia. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Tapi tidak banyak orang yang menyadari bahwa kita ini benar-benar tenggelam dalam nikmat yang tiada bertepi setiap saat. Yang pertama, nikmat besar dari Allah adalah apa? Nikmat penciptaan. Kitanya diciptakan. Kalau kita tidak diciptakan, kita tidak ada. Kalau kita tidak diciptakan, kita tidak ada. Jadi nikmat kita ada. Ini nikmat. Diciptakan jadi manusia, tidak jadi kambing, tidak jadi tikus, tidak jadi kuman. Mereka sama. Kuman, tikus, cacing, babi, gajah, buaya, semuanya sama, ciptaan Allah dan tidak milih. Jadi kalau kita lihat kambing, kita harus bersyukur, bukan kita yang jadi dia. Kalau kita diciptakan jadi babi, nauzubillah ya sudah, kita bagian najis nih, bagian haram, maaf ya. Oleh karena itu, melihat wujud diri sebagai manusia, kita bersyukur. Yang kedua, nikmat dari Allah itu adalah nikmat pengurusan. Selain diciptakan, diurus oleh Allah. Siapa yang ngurus diri kita? Kita sedikit sekali ngurusnya.
Disuruh wudhu saja nggak beres, mandi jarang, gosok gigi males. Sedikit saja yang kita lakukan untuk mengurus diri ini. Benar atau benar? Rambut kalau tidak suka keramas, oleh Allah dikasih ketombe. Badan kalau tidak dibersihkan kelamaan, kasih daki, kasih eksim. Itu adalah peringatan dari Allah supaya kita mau ngurus, kerjalah sedikit. Tapi mata berkedip, oh kita tidak tahu jumlah air mata ini, air ludah, jantung berdetak. Oh sangat rumit tubuh ini. Dan siapa yang mengurusnya? Kita tidak menyadari bahwa tubuh ini diurus oleh Allah. Kita tidak mungkin bisa mengurus tubuh ini karena kita tidak tahu keperluan tubuh ini. Benar? Coba, benar atau benar? Tahu apa? Sebutkan berapa keperluan air mata ini. Komposisinya apa saja supaya mata kita bisa kedip lancar. Gak tahu. Berapa banyak air ludah yang dibutuhkan, komposisi zatnya apa saja supaya tidak masuk bakteri atau benda-benda kuman yang bahaya ke tubuh kita. Kita tidak tahu. Bahkan kita tidak tahu jantung kita, empedu kita, jangankan yang di dalam, maaf ya, alis aja yang asli belum pernah kita lihat. Coba lihat alisnya Pak. Hah? Lihat bulu mata sendiri pernah lihat? Jadi bingung. Bagaimana bisa ngurus, tahu juga tidak. Jadi mutlak diri ini selain diciptakan, dibentuk oleh Allah, diurus oleh Allah setiap saat. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah saya ini kurang karunia dari Allah, kurang apa? Jantung didetakkan, darah dialirkan, oksigen masuk ditangkap oleh paru-paru, diedarkan gimana ke jantung, diedarkan sampai ke ujung-ujung sini nutrisi nyampe. Bagaimana kita melakukannya? Nikmat yang kedua, nikmat pengurusan. Jadi Allah tahu tidak keadaan kita? Jawab. Tahu tidak? Allah tahu keperluan kita? Tahu mana? Kita atau Allah? Yang maha tahulah. Kita nggak tahu apa-apa. Pernahkah Allah lupa ngurus kita sehari saja? Sejam, sedetik, setiap saat kita ini ada dalam pengurusan Allah. Kalau kita tidur, siapa yang ngurus? Allah. Kalau kita sudah yakin seperti ini, lebih tenang hadirin. Allah tahu kita lapar. Tahu? Yang bikin lapar siapa? Bagus gitu. Selain Allah menciptakan hardware ini, fisik, Allah juga menciptakan software. Ada cinta, ada benci, ada marah, ya kan? Ada rindu, ada apa lagi? Kesal. Yang semua itu tidak jelas bentuknya. Kenapa rindu pakai sedih menangsa, ya? Kenapa jatuh cinta? Kenapa enggak cinta ke tembok ini? Itu semua ujian, nikmat dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kedua, nikmat pengurusan. Nikmat yang ketiga, nah ini. Kita diberikan oleh Allah yang beda dengan hewan adalah akal. Ini nikmat, kita bisa mikir nih. Tadi diberi nikmat indra juga, itu hidayah ya, mata, telinga. Ini cara Allah memberikan sesuatu, kita diberi indra ini.
Yang lebih tinggi lagi adalah akal. Dan nanti yang lebih tinggi lagi diberi nikmat hidayah. Ada 7, sekian miliar manusia dan hampir 2 miliar yang dapat hidayah Islam. Ini nikmat. Kalau tidak, kita tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah. Tidak. Lihat sebagian orang tuh, pernah ada seorang ibu-ibu di luar negeri yang bukan negara yang ada umat Islamnya, nangis di perempatan jalan tuh, nangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena dari segitu banyaknya wanita yang lalu lalang dengan pakaian yang serba terbatas, beliau satu-satunya yang berjilbab. Ya Allah, nah ini sudah bisa menikmati nih karunia Allah tuh. Lihat orang pakai rok mini, ya maaf ya, jangan dibayangkan, pakai segala sesuatu. Nah kita lihat semua itu, harusnya kita bersyukur. Ya Allah, Engkau beri saya hidayah menjadi Islam. Tidak semua umat Islam juga sholat ternyata kan? Tidak semua umat Islam diberikan hidayah taufik, namanya taufik, bisa sholat. Di Uighur, di beberapa negara yang mayoritas Islam, bahkan tidak mengerti itu sholat, padahal turun-temurun Islam. Alhamdulillah kita diberi nikmat bisa sholat walaupun kurang khusyuk. Yang sholat banyak, tambah lagi nikmat apa? Bisa ke masjid. Berapa banyak yang ingin ke masjid tidak ada masjidnya? Berapa banyak yang ada masjid tidak bisa ke masjid? Ada yang lumpuh, ada yang tidak bisa lihat, ada yang sakit parah, ada yang harus menggotong. Kita diberi nikmat bisa ke situ. Luar biasa bukan? Jarang itu mensyukuri, Pak. Ini santri yang ada di pesantren, santri karya, oh harusnya bersyukur luar biasa nih. Jangan ngitung nikmat dalam bentuk gaji aja. Kalau merasa hidup terjamin dengan gaji, gaji itu gak ada apa-apanya dibanding dengan nikmat lainnya dari Allah. Santri karya itu santri yang berkarya di Darut Tauhid. Mungkin gaji hanya sekitar 5 kali lipat UMR, mungkin ya. Pakai mantap segala gua. Mungkin gaji pas-pasan. Berapa? Tiap waktu azan, ayo 10 menit sebelum azan pergi. Mana perusahaan yang mengajak sholat? Setiap hari diusahakan mutaba'ah harian, tahajud diingatkan, duha, sholat berjamaah, TBM tepat waktu berjamaah di masjid, belum lagi harus kajian, kapan saum, baca Quran diupayakan tiap hari. Itu nikmat besar itu dari Allah. Syariatnya lewat aturan di pesantren, hakikatnya Allah itu yang ngejaga supaya kita bisa beramal. Benar? Oh mahal, harusnya santri karya bayar nih sama manajemen ya, yang sudah mengingatkan, mengontrol. Khalwat dua-duaan dilarang. Kenapa? Dosa. Di daerah sini bebas rokok, itu nikmat. Ada yang menyuruh bebas rokok, nafsu maunya merokok. Tapi iman dan akal sehat yang jernih, mau apa merokok? Sedot tiup, sedot tiup, jelas nggak ada kerjaan ya kan? Kalau dikunyah masih mending Pak, atau ditelan asapnya dikeluarin lagi, ngerusak diri, ngerusak orang lain. Saudara tahu asap rokok itu, perokok pasif artinya orang yang menghisap asap rokok karena
polusi dari perokok itu lebih terkena mudaratnya. Kalau tidak salah baca 5 kali lipat. Jadi zolim luar biasa perokok itu kalau nyedot dan mengeluarkannya meracuni orang lain. Racuni diri, racuni orang lain. Zolim ke diri, zolim ke orang lain. Aduh, saya tidak tahu bagaimana di akhirat nanti pertanggungjawabannya. Jangan bicara gitu. Kok itu ada ustadz yang merokok? Oh, saya tidak ngobrolin ustadz yang merokok. Kira-kira kebayang tidak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal yang sia-sia begitu? Jawab. Atau para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di Masjid Nabawi, mungkin tidak ada asbak. Atau para ulama, para sahabat Nabi, para ulama salaf, para sahabat, Imam Syafi'i ini ulama besar, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Hambali, apa kebayang perokok? Terus jadi kenapa kita harus nyebut yang merokok padahal contoh yang lebih meyakinkan yang tidak merokok? Kenapa saudara jadi melotot begini? Bunuh diri, bunuh orang, mungkin begitu. Kalau ada iklan rokok membunuhmu, berhentilah. Ada kakek-kakek merokok, ditanya oleh cucunya yang masih kecil, lagi apa kek? Lihat sendiri kakek lagi apa. Kek, minta dong rokoknya. Gak boleh. Kenapa kek? Bahaya tahu. Begitulah ya, si anak lebih cerdas. Kenapa kakek tahu bahaya masih merokok? Bingung kakeknya. Sini masuk sana. Rekan-rekan sekalian, nikmat lainnya adalah nikmat oleh Allah dijauhkan dari perbuatan maksiat, dicegah dengan aturan-aturan. Susah. Santri di sini susah merokok, tidak boleh pacaran. Nikah boleh, dah halal, tapi pacaran jangan. Kemarin ada dokter kandungan sedang sholat di Masjid Darul Islah, maaf. Boleh ngobrol sebentar? Silahkan Pak, saya dokter kandungan. Oh iya, ada yang bisa dibantu? Saya sudah berusaha memposting, tetapi yang melihat postingan saya tidak banyak. Saya praktek dokter, seumur dokternya. Sedih sekali melihat betapa sekarang banyak sekali pergaulan bebas. Dan yang datang ke dokter kandungan siapa? Laki-lakinya atau perempuannya? Jawab hadirin. Laki-laki mau ngapain ke dokter kandungan? Nggak jelas pisan. Itu pergaulan bebas ini banyak hamil di luar nikah, dan tidak sedikit juga wanita berjilbab yang sekarang hamil di luar nikah. Yang lebih menyedihkan, tidak banyak, tapi beliau mengatakan ada yang ibunya berjilbab, bawa anaknya berjilbab yang juga hamil di luar nikah, pergaulan bebas. Tolong diingatkan, jaga itu anak perempuan. Karena korban yang paling menderita dari pergaulan bebas secara duniawi adalah perempuannya. Yang rusaknya perempuan, yang hamilnya anak perempuan,
yang nanti nanggung malu, bengkak perut kemana-mana, anak perempuan, yang melahirkannya perempuan. Laki-lakinya bisa mengatakan, ah kamu hamil mungkin dari laki-laki lain, sama saya aja mau, apalagi yang lain. Bisa tidak ngaku, dan ada yang tidak ngaku begitu. Beruntunglah kalau kita ada dalam lingkungan yang menjaga kita menjauhi perbuatan zina. Itu nikmat dari Allah. Betapa banyak sekarang anak-anak yang tergelincir dan rusak masa depannya karena tidak terjaga. Jadi kalau kita masuk ke dalam lingkungan dan lingkungan ini menjaga kita, syariatnya, hakikatnya Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Bisa dipahami hadirin? Islam menganjurkan jaga pandangan. Dari pandangan itulah, kalau mata tidak terjaga, selebihnya nafsunya tidak akan terjaga. Banyak nikmat seperti ini yang tidak kita anggap sebuah nikmat. Ada yang menganggap mengekang, jangan pergi malam-malam, nah jangan pacaran, ibu kuno banget, padahal itu nikmat dari Allah. Masih ada yang menjaga syariatnya kan? Coba kalau kuliah bebas di mana, jauh dari orang tua, itu sebetulnya ujian lebih berat lagi. Dan yang terdampak akibatnya secara dunia ini pasti wanita, di akhirat si lelakinya juga pasti ada balasannya. Nah hadirin sekalian, maka jangan ngilang-ngilangin nikmat dari Allah. Jangan hanya karena telat gaji sedikit rewel, padahal dia tidak telat nafas, ya kan? Nikmat ini duduk begini nih, nikmat hadirin. Walaupun nempel ke masjid, rumahnya belum tentu mau ke masjid. Maunya nanti kalau sudah digotong oleh tetangga dan ingin paling depan, di depan imam. Siapa dia? Mayit. Bu, sariawan nikmat tidak? Bagi yang banyak ngomong, sariawan itu pertolongan Allah. Karena kalau tidak sariawan, ngomong terus. Ini serius hadirin. Itu pertolongan Allah. Digagalkannya berbuat maksiat itu merupakan nikmat dari Allah. Jangan bangga nih bagi playboy cap 2 cula, sekali kedip banyak yang naksir. Jangan kecil hati bagi yang tidak punya, saya tidak nyebut pacar, nyebut tidak laku juga nggak sopan, yang kurang peminat. Oh, kalau kurang peminat dia tidak tergelincir, bahkan boleh jadi lebih dekat dengan Allah dibanding jatuh cinta, kepikiran terus, pengen dekat terus, akhirnya terjerumus. Coba, punya HP jadul nikmat atau musibah? Jawab. Punya HP yang burem terus lemot gitu? HP canggih, bagus, pulsanya penuh terus, kuotanya ratusan giga, terus begini maksiat terus, tapi yang lemot dilihat nggak jelas, ya nggak? Bikin jengkel. Baterainya cepat habis, dicas 5 jam, nyalanya 5 menit. Itu barokah itu hadirin. Kemarin ada kejadian, ada sebuah toko waralaba yang oleh Pemda ditutup.
Alhamdulillah direkturnya silaturahim dengan 3 niat. 1 niat silaturahim, 2 niat minta maaf, dan yang ketiga niat minta saran. Silaturahim sangat bagus, minta maaf tentu dimaafkan secara manusiawi, kita bukan pendendam. Ketika minta saran, salah satu sarannya adalah Bapak harusnya bersyukur. Dengan ada kejadian ini akan jadi pelajaran besar, sehingga nanti kalau buka cabang di mana-mana sudah punya pelajaran dari ini. Since the beginning correct, katanya begini, mulai dari awal tapi silaturahim dulu ya, minta saran, dibuka, disesuaikan dengan kultur, apalagi di sebelah masjid. Ke depan ini akan jadi manfaat besar kalau disyukuri. Coba ini lelaki yang melamar kemudian ditolak oleh calonnya, nikmat atau musibah? Ayo dong gentleman, hadirin jawab. Lelaki, akhwat, menjelang menikah batal, nikmat atau musibah? Ibu sebaiknya tidak ikut campur, Bu, ini masalah yang belum nikah, Bu. Jangan-jangan batal nikah itu merupakan terkabulnya doa ibu dan bapak. Loh, saya tidak berdoa membatalkan. Apa doanya? Istiqorohnya apa? Minta jodoh terbaik untuk anaknya, benar? Nah, Allah kan maha tahu nih, si mempelai ini mungkin dalam pandangan kasat mata sepertinya baik, tapi Allah maha tahu apa yang akan dia lakukan besok lusa. Lalu kalau dibatalkan, itu bagian dari pertolongan Allah, terkabulnya doa. Makanya kalau dengan iman enggak ada kita rugi kejadian apapun. Dalilnya apa? Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, keadaan yang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Karena pasti ada kebaikan di balik kejadian. Pasti ada kebaikan. Karena Allah tidak menakdirkan sesuatu selain baik. Keburukan itu datang dari kita. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun yang datang kepadamu itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Musibah, keburukan yang menimpa dari diri kita sendiri. Makanya sudahlah hidup mah bersyukur aja. Dengan bersyukur, nikmat yang ada ternikmati. Dengan bersyukur, yang belum ada diadakan oleh Allah. Lebih terjamin kita ditambah nikmat dengan syukur daripada dengan banyaknya keinginan. Ini siapa kemarin santri yang kontraktor tuh, yang kontrak terus? Syukuri kontrakan yang ada daripada memikirkan rumah bagus yang punya orang. Mending syukuri yang ada. Bersihkan rumahnya, sing rapi, toiletnya bersih walau sederhana, kamarnya bersih, BRTTT, bersih, rapi, terpelihara, bersih, rapi, teratur. Apa sih? BR3T, bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Banyak dipakai ngaji, Allah lihat tidak? Dan dia mensyukuri, tidak membanding-banding dengan rezeki orang. Enggak, orang lain punya apa saja, Allah yang ngasih kok. Enggak ribet. Syukur yang ada. Terima kasih ya Allah. Orang lain malah itikaf terus, terpaksa karena kontrakannya habis. Alhamdulillah, Allah tahu dia bersyukur.
Tidak ngerasul Allah tahu? Tidak sulit bagi Allah. Itu katanya kamu ngontrak terus, udah deh isi aja itu rumah saya sekalian jaga, nggak usah ngontrak. Bisa itu. Tidak sulit sama sekali bagi Allah, bagi ahli syukur. Diputuskan gak jadi nikah, alhamdulillah ya Allah, saya ridho dengan takdirmu, saya hambamu, engkaulah yang maha tahu segala-galanya, saya ridho ya Allah dengan takdir ini, pasti hanya kebaikan darimu, saya terima dan saya mohon ampun sekira takdir ini datang buah dari dosa-dosa saya. Allah lihat tidak? Faman rodiya falahu ridho. Bisa jadi benar kamu teh batal nikah, ya apa? Bagaimana perasaanmu? Alhamdulillah, semua yang Allah tetapkan pasti yang terbaik. Saya sudah doa, sudah ikhtiar, sudah istiqoroh, dan hasilnya dibatalkan. Sedih tidak? Ada rasa sedih, tapi tidak ada masalah. Allah pasti mengganti yang terbaik. Kata si bosnya tuh, saya kagum deh lihat adek diuji begini, dibatalkan begitu tenang dan jernih. Jadi gimana adek? Ya, saya yakin Allah mengganti dengan yang lebih baik. Bagaimana kalau saya nikahkan dengan tetangga saya? Ya, mudah bagi Allah, percayalah. Semua laki-laki, semua wanita adalah hamba Allah, ciptaan Allah, milik Allah, takluk kepada apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah jodohkan, jodoh tidak? Jodoh tidak? Jodoh. Kalau Allah tidak jodohkan, jodoh tidak? Tidak. Yang paling menderita dalam hidup ini adalah menginginkan sesuatu yang memang tidak ada takdirnya untuk dia. Pasti nggak kejadian. Makanya nih yang mau jadi presiden ya istiqoroh. Saya normal tidak gitu lah ya. Karena kalau nggak ada takdirnya nggak jadi. Kalaupun jadi itu ujian. Saya dengar Pak Anies bicara begini waktu silaturahim di Darut Tauhid Jakarta. Jabatan itu ujian dan amanah yang sangat berat. Kalau memang jadi takdirnya berarti saya mendapat ujian ini. Kalaupun tidak jadi berarti saya diselamatkan dari ujian ini. Gitu. Sama kepada yang mau nikah gitu ya. Demikianlah rekan-rekan, ayo syukuran terus. Dengan adanya ujian saudara kita di Palestina, seharusnya kita mereferensi keadaan kita dengan penderitaan saudara kita di sana. Benar? Oh iya, pernah dengar Raja Fir'aun? Raja atau bukan Fir'aun teh? Fir'aun begitu, atau Namrud raja, atau Kaisar Heraklius. Coba dengan kita, bandingkan dengan keadaan kita. Dulu raja itu hanya untuk dingin perlu pakai budak begini. Sekarang untuk dingin ceklek kipas angin, ceklek AC, kita lebih hebat dari raja. Dulu mau nyari informasi susah, sekarang tinggal pakai HP, sekejap informasi sudah datang. Raja harus ngutus pakai kuda. Tahu orang yang pembawa surat raja? Seorang pengendara kuda bawa 2 kuda. Itu karena takut khawatir kuda yang satu ini sakit atau kena masalah, dia pindah ke kuda lainnya. Jadi yang pembawa surat itu selalu 2 kudanya. Kita sekarang telepon, "Kumaha Chef? Ayah beres." Lebih hebat dari Kaisar Heraklius. Maaf ini adik-adik, dulu pergi dari satu tempat
kuda atau unta atau ditandu. Itu pegel hadirin. Goyang sepanjang waktu. Kita tinggal naik motor, nyampe ke sini. Seganteng apapun raja, secantik apapun putri, kucel kalau sudah naik tandu. Benar tidak? Apluk-aplukan begini. Masya Allah. Kita sekarang nyampe sini. Mau haji sekejap cuma 9 jam sudah sampai di Jazirah Arab. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanan ada kulkas. Wah, luar biasa. Makanya lihat raja-raja dulu teh kasihan juga ya. Udah banyak gaya menderita. Kita kurang gaya sengsara juga dan karena tidak tahu syukur. Kesimpulannya apa? Jangan sampai kita kurang syukur sehingga diambil nikmatnya. Kita baru tahu nikmatnya itu kalau sudah diambil. Punten ya Pak, teman saya main basket, semoga Allah menyayangi. Ketika loncat, biasa loncat, tapi pas turun lagi putus urat yang di sininya. Begitu, tidak bisa bangun. 3 bulan tidak bisa jalan. Mau ke toilet susah luar biasa. Mau berdiri susah. Kita jalan ke WC, makan, berdiri, loncat-loncat, jarang bersyukur. Maaf sekali ya, qadarullah ya, dululah lagi zaman centil, ikut latihan terjun payung di Kopassus, terjun pertama bagus, 2, 3. Nah, penerjunan entah keberapa, ketika sedang mau mendarat udah bagus itu, tiba-tiba entah gimana yang tadinya mau di rumput jadi di aspal, kerusuk terus, ketarik oleh parasutnya. Ketika berdiri, kluk, tulang ekor sakit. Itu hampir 1 tahun Pak, gak bisa duduk, duduk begini terus, sakit. Telentang, gak bisa, menceng. Naik pesawat kelas bisnis, gini aja terus. Bapak kenapa bisnisnya begini? Bisnis tunggirin. Sakit. Ujungnya otot ini jadi kram sebelah. Masya Allah. Hanya dengan sedikit aja, klek, jatuh tulang ekor. Gak bisa diapa-apa. Mau dipijit gimana? Mau dikasih di semen itu, di spalak, gak mungkin. Saya gak bisa apa-apa nanti. Selain tobat saja. Mungkin niat latihan terjunnya ujub, ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan keren, cukup aja digeser dari rumput ke aspal, sakit. Setahun deh, udah dibawa ke Singapura, ke Cina, tetep obatnya mah tobat. Ini sekarang ngangguk gini enak, oleh Allah dikasih masalah nggak bisa ngangguk, bisa itu sekejap. Nah itu nikmat tuh. Ketawa itu nikmat, berarti kedengaran kan saya ngebodor, ya kan? Dan dari sini proses ke otaknya tidak delay. Coba kalau lambat, lucu, kamu harus ketawa, lemot, ketawa dong, ketawa, angkat bibirnya, suaranya mana, matanya, aduh repot hadirin. Bisa dengar, bisa ketawa, itu nikmat besar. Berarti otak normal, telinga normal, respon kita normal. Emang ketawa mudah? Nggak bisa sembarangan ketawa ini, harus ngangkat otot. Itu paru-paru harus menghembus, pita suara harus menyesuaikan. Coba kalau pita suaranya nggak kompak, nyik kan repot. Dan bisa berhenti. Coba kalau nggak bisa berhenti, aduh. Ini goyang-goyang gini tuh susah hadirin. Itu ototnya naik turun ya kan. Tapi kita jarang merasa semua ini nikmat dari Allah. Kesimpulan, jangan rewel lah hidup mah. Syukuri. Lihatlah ke bawah,
lihatlah yang lebih menderita dari kita. Syukurlah yang akan membuat kita bahagia, syukurlah yang akan membuat kita terjamin dengan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga kita termasuk ahli syukur. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala wa an amala sholihan tardahu wa fi ibadika sholihin. Surat apa ya itu? Doa syukur. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Nanti malam kita akan membahas tentang bagaimana tarhib Ramadan ya, supaya Ramadan kita ini benar-benar gol. Silakan, ada pertanyaan? Oh, absen dulu. Tamu dari Majelis Taklim An-Nasuha Purwakarta mana? Alhamdulillah 3 bis Bu. Nah, bagaimana bisa ketahuan? Dengan ditatap begini aja ketahuan ini 3 bis ya, karena di sini tulis 150. Pendidik tenaga kependidikan Himpa Udi Tasikmalaya mana? Alhamdulillah. Ibu ngacung lagi ya, nggak apa-apa ya, pokoknya apa yang bisa bikin ibu bahagia saya setuju. MT Raudatul Jannah ada? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bebas Bu, jadi berapa sekarang ya? Pandeglang dan SMPN 10 Depok. Mana adik-adik ya ini? Bapak SMP? Alhamdulillah. Pasti ketuanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Oh itu SMP, cek kamera tuh, kasihan tuh udah dadah. Ya membahagiakan orang amal soleh, bahagia deh. Terima kasih. Ada pertanyaan? 1, 2, hanya 3 maksimal ya. Ibu nggak ada yang boleh bantu, berkenan maju sedikit ke depan Pak. Kabelnya agak terbatas yang di depan. Aja ya. Kayak di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati guru kita bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Izin saya ingin bertanya. Tadi setelah selesai sholat, Kiai berkata masalah khusyuknya sholat. Tadi juga di Hikam dibahas masalah tentang nikmat. Saya ingin bertanya, itu kan sholat itu ada khusyuk, tingkatan khusyuk, tidak khusyuk. Mungkin kalau puasa ada tingkatan khawasil khawas sama tingkatan awam. Pertanyaan saya, bagaimana untuk kami tingkatan awam, mungkin kami awam ya, kebanyakan awam, agar sholat kami diterima, sedangkan tingkatan khusyuk kan biasanya para wali-waliullah, para anbiya seperti itu. Baik. Terima kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui upaya kita untuk khusyuk. Salat khusyuk itu hadiah dari Allah kepada hambanya yang bermujahadah, berusaha khusyuk. Pertama, untuk khusyuk itu memang harus punya tekad. Tidak semua orang sholat bertekad untuk sholatnya khusyuk. Ada yang sholat saja mau sholat. Itu Allah sudah tahu dia memang tidak menginginkan yang terbaik. Seperti memanah, punya anak panah tapi dia tidak ngebidik serius, begini akibatnya tetangga ngejerit ya. Tahu kenapa ngejerit? Persiapan yang harus kita lakukan. Gagal dalam persiapan sama dengan
Mana suaranya? Gagal dalam persiapan sama dengan bagus. Kita harus persiapannya baik. Dalilnya Al-Ankabut 69, Pak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi harus belajar, Pak. Kita dari dulu bacaan sholatnya nggak ngerti. Allah lihat kita belajar tidak. Allah lihat kita belajar tidak arti bacaan sholat. Kalau kita tidak pernah belajar, ya jangan heran Allah nggak ngasih nikmat. Kita nyaris nggak mengerti, Pak. Al-Fatihah nggak ngerti artinya. Sami Allahu liman hamidah nggak ngerti. Rabbik firli warhamni nggak ngerti. Jadi kita nyaris sholat itu mulut saja, hati belum tentu bisa menikmati karena tidak mengerti. Nah, Allah tahu siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh mempelajari bacaan sholat. Selanjutnya kunci sholat khusyuk lainnya adalah bagaimana dari azan. Kalau adzan berkumandang masih terus ngobrol, itu udah ciri-ciri tuh sholatnya tidak akan bagus. Azan berkumandang, jawab adzan. Baca Quran, hentikan. Baca HP, maksudnya medsos, hentikan, jawab adzan. Tuh sudah Allah lihat, dia menjawab adzan. Wudu itu menentukan kehusuan. Kalau wudunya asal, sholatnya akan asal. Jangan berlebihan, tapi jangan menganggap remeh. Yang baik wudu, jangan sampai karena pakai make up. Nanti kaki yang kelihatan paling males tuh. Orang yang wudunya baik itu pasti dia gosek sela-sela jarinya. Yang wudunya malas begini nih. Ini seperti ucing. Serius. Dari wudu ke sholat diisi apa? Orang yang akan ditolong Allah khusyuk dari wudu ke sholat, zikir. Dunia nggak ada apa-apanya. Dunia tuh milik Allah. Akan mudah kalau dimudahkan Allah. Kalau kita serius ke Allah, Allah ngurus urusan kita. Makanya biasakan kalau dari adzan ke qomat, udah nggak usah banyak bicara, zikir aja. Zikirnya apa terserah. Bisa sholat sunnah, bisa tadarus Quran, bisa murojaah Quran, bisa istighfar. Pokoknya jangan berhenti kontak ke Allah. Nah, ketika sholat, kata kunci khusyuk itu hadir dan menjiwai. Hadir dan menjiwai setiap gerakan dan bacaan sholat. Berusaha hadir, kan kita Allahu Akbar sering tidak hadir. Mulut bunyi, hati kemana? Usahakan hadir. Ruku hadir, saya sedang ruku. Sujud apalagi. Coba begitu, tumanina ya. Minta tolong dulu ke Allah supaya diberi kehusuan. Terima kasih, segitu saja hadirin. Terima kasih ibu-ibu yang baik, bapak-bapak dan adik-adik. Adik-adik bisa paham kah? Paham ya. Saya mohon maaf, biasanya kajian Al-Hikam ini agak berat kajiannya, agak dalam, tapi di depan saya ini SMP ya. Jadi kalau tadi agak diajak berat sedikit, langsung ke dia ngarobrol. Jadi saya harus menyesuaikan dengan penampakan beliau-beliau ini. Mudah-mudahan yang lainnya bisa ikut menikmati. Kan dulu pernah SMP kan? Nah itu, hitung-hitung nostalgia saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar,
wahai yang menyaksikan segala-galanya, wahai yang menciptakan diri-diri kami, yang melimpahkan nikmat tiada bertepi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, jadikan kami menjadi orang yang selalu ingat padamu ya Rabb, senantiasa bersyukur atas limpahan karuniamu, dan bisa mengabdi kepadamu dengan baik, dengan benar sepanjang hayat ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, inilah kami hamba-hambamu yang berlumur dosa, yang bergelimang maksiat, tetapi Engkau yang menutupi aib dan kebusukan kami. Ampuni kami ya Rabb. Tanpa ampunanmu, tanpa rahmatmu, kami pasti binasa jadi orang yang rugi. Ampuni ya Allah seluruh dosa kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang tidak sengaja, dosa yang sengaja, apalagi dosa yang berulang-ulang ya Allah, padahal kami tahu itu dosa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Berkahi jamaah ini ya Allah, kuatkan iman kami, indahkan akhlak kami, karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, jadikan doa-doa kami doa yang Kau ijabah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, jadikan orang tua kami orang tua yang Kau muliakan fid dunya wal akhirat. Sehatkan lahir batin kami ya Allah, cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Istiqomahkan kami ya Rabb, kumpulkan dengan orang-orang yang Engkau ridhoi, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Karim. Hanya Engkau yang maha kuasa menolongnya ya Allah, hanya Engkau yang kuasa melindungi dan mencukupinya, hanya Engkau yang kuasa membebaskannya dari penjajahan kaum zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, jadikan lingkungan ini lingkungan yang penuh barokah, jauhkan segala kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin. Kita akhiri doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.